Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkumpul dalam Zoom hari ini untuk membahas mengenai implementasi nilai berakhlak pada perusahaan atau BUMN milik pemerintah. Tugas kita adalah singkat sih membandingkan bagaimana penerapan praktek berakhlak atas tugas yang sudah kita kerjakan pada hari kemarin. Maksimal diskusi ini 20 menit. Aturannya, waktu presentasi termasuk diskusi maksimal 4 menit. Lalu mengisi form penilaian. Nah, ini dia format penilaiannya. Jadi nanti ditulis nama instansinya. Berapa sih yang akan dikasih nilai rentang penilaiannya dari 1 sampai 4, mulai dari nilai terkecil adalah implementasinya tidak sesuai dengan indikator berakhlak, dan nilai 4 adalah implementasinya sangat sesuai dengan nilai berakhlak. Nanti penentuan perusahaan atau BUMN yang paling terbaik adalah yang memiliki total nilai yang paling tinggi. Boleh, Bu. Setuju saya. Mungkin dari Bapak Risanda dulu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya memilih PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, harapannya dari berakhlak ini bisa diimplementasikan dalam budaya kerja pada Semen Indonesia, sehingga setiap sumber daya manusia yang ada itu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan visi misi perusahaan. Tentu saja sebagai landasannya adalah satu, melalui transformasi human capital. Kemudian kedua, adanya surat edaran Kementerian BUMN untuk mengimplementasikan budaya core value yang sama pada masing-masing BUMN. Dan ketiga adalah internalisasi budaya. Kita mulai aja langsung ke dalam pelayanan yang berorientasi pelayanan. Jadi di mana harapannya adalah ini bisa melakukan transformasi secara struktural, kultural, dan digital sehingga PT Semen Indonesia itu mampu mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Terus terkait dengan proses akuntabilitas, di sini hal yang menjadi titik poinnya adalah bagaimana setiap sumber daya manusia itu mampu berintegritas, mampu bertanggung jawab, mampu komitmen, jujur, dan disiplin sesuai dengan visi misi dari perusahaan Semen Indonesia. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan nilai-nilai kompeten. Jadi bagaimana masing-masing dari sumber daya manusia itu diharapkan mampu yang ketiga sampai nilai-nilai harmonis, di mana setiap nilai sumber daya manusia itu mampu peduli dan menghargai keberagaman pada lingkungan kerja, sehingga akan terbentuk lingkungan kerja yang kondusif di dalam PT Semen Indonesia. Yang keempat itu terkait dengan loyal. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah tentu saja setiap sumber daya manusia itu diharapkan memiliki komitmen yang kuat, kemudian dia bisa berdedikasi, kemudian dia bisa rela berkorban, dan tentu saja mengepentingkan kepentingan masyarakat, mengepentingkan kepentingan kantor di atas kepentingan pribadi. Sehingga pada akhirnya mereka siap berkontribusi lebih guna mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, terkait dengan adaptif. Jadi bagaimana adaptif ini si sumber daya manusia di lingkungan Semen Indonesia itu mampu melakukan terus berinovasi, bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman dan agile, sehingga teknologi-teknologi yang digunakan ini kemudian bisa disesuaikan dengan sistem produksinya mereka, dan akhirnya sistem produksinya bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang terakhir terkait dengan kolaboratif, ada beberapa poin yang kemudian menjadi hal yang penting. Yang pertama adalah berusaha untuk terus melakukan sinergisitas dan bekerja sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, baik itu pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Paparannya kepada Pak Risanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bapak Risanda, saya hanya ingin bertanya satu ya Pak ya. Kira-kira aksi real yang sudah dilakukan PT Semen Indonesia tentang implementasi berakhlak apa ya Pak ya? Sebenarnya dari masing-masing nilai itu sudah ada bentuk implementasinya. Dan yang paling utama di sini adalah bagaimana Semen Indonesia itu membantu transformasi human capital, dengan harapan ketika seluruh sumber daya pada lingkungan PT Semen Indonesia itu menjalankan atau mengimplementasikan atau menginternalisasi dari nilai-nilai ini, mampu meningkatkan daya saing PT Semen Indonesia sebagai BUMN pada pemain global. Khusus lagi, kita tahu bahwa Semen Indonesia ini sebagai strategic holding company pada dunia semen, pada produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Begitu, Pak. Baik, mohon izin untuk menanggapi ya, Bapak Ibu sekalian.
Jadi terkait dengan core value berakhlak yang diterapkan oleh PT Semen Indonesia ya, saya menyoroti masih ada gitu beberapa poin yang sepertinya PT Semen Indonesia ini harus diperbaiki lagi gitu. Salah satunya adalah di aspek harmonis gitu. Nah, harmonis ini bagaimana? Karena saya tuh sering mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat terkait isu lingkungan yang ada di sekitar pabrik gitu, pabrik yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Itu. Ya harapannya ke depan bisa dijaga lagi hubungan baiknya gitu dengan semua pihak ya, stakeholder yang terlibat di dalam PT Semen Indonesia begitu. Baik, terima kasih atas masukannya. Ini bisa menjadi pembaruan bagi kami untuk bisa berkontribusi lebih buat semua pihak. Terima kasih. Bapak Amnan dulu bagaimana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil tugas saya ya terkait Kementerian PUPR gitu. Saya memilih PUPR karena di pemerintahan Pak Jokowi ini Kementerian PUPR ini sangat getol sekali gitu, sangat banyak perubahan. Khususnya yang paling kelihatan itu adalah pembangunan jalan tol gitu. Nah, dari yang di Pulau Jawa itu sudah terhubung dari Merak sampai Banyuwangi, terus Sumatera juga sudah mulai terhubung ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi core value dari berakhlak ini tuh bisa dibilang hampir sama dengan semua kementerian dan instansi pemerintahan di Indonesia ya. Jadi tujuannya biar semua ASN itu punya kesamaan dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai untuk memegang teguh nilai-nilai yang sama, orientasi yang sama, melayani masyarakat yang sama, dan memiliki kesamaan jiwa melayani masyarakat gitu. Nah, untuk fungsinya itu supaya bisa menjadi panduan bagi seluruh pegawai Kementerian PUPR dan seterusnya sampai mengarahkan dan memberikan aspirasi kepada pegawai kementerian. Nah, untuk berorientasi pelayanan gitu. Nah, di sini Kementerian PUPR itu selalu memberikan performa terbaik gitu. Ya, memang yang paling kelihatan adalah pembangunan jalan tol, tapi ada aspek-aspek pembangunan yang lain seperti rumah susun gitu. Terus perumahan. Terus Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas baru yaitu mendirikan sekolah-sekolah di seluruh negeri gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Kementerian PUPR itu sangat bagus sekali dalam berorientasi pelayanan gitu. Terus untuk akuntabilitas di sini kita melihat khususnya saya belum pernah mendengar ada kasus macam korupsi yang ada di Kementerian PUPR gitu. Terus kemudian juga untuk warga sekitar proyek ya yang tanahnya itu terkena imbasnya atau dibeli pemerintah gitu, itu diberi harga dengan layak gitu. Kan kalau dulu kita mendengar istilah ganti rugi ya, tapi sekarang istilahnya bukan ganti rugi lagi, tapi ganti untung. Nah, dari situlah masyarakat itu sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini. Nah, kemudian untuk poin kompeten di sini dalam artian Kementerian PUPR ini ya dalam merekrut timnya itu pasti tidak akan sembarang pilih gitu. Nah, pasti orang-orang yang direkrut gitu pasti sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing sehingga untuk kedepannya itu pasti bisa lebih baik lagi gitu. Nah, untuk nilai harmonis ya tadi ya saya melanjutkan terkait ganti untung yang sudah dilaksanakan itu dalam rangka untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan gitu. Nah, meskipun masih ada beberapa tempat seperti di Tegal itu yang warganya itu beliau nggak mau digusur, nggak mau dipindah gitu. Meskipun ganti untungnya itu sudah dilipat gandakan gitu. Nah, tetapi untuk jalan tengahnya gitu, ya rumahnya itu tetap dibiarkan. Jadi tidak
tidak digusur itu, tapi jalan tolnya itu agak dibelokkan sehingga rumahnya itu tidak terkena pembangunan. Nah, itu salah satu cara dari Kementerian PUPR untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Nah, untuk loyal di sini ya kita sangat bisa melihat ya dengan kental. Jadi Kementerian PUPR ini merupakan mitra strategisnya pemerintah dalam hal pembangunan gitu, khususnya infrastruktur. Nah, bisa dilihat sangat pesat sekali pembangunannya. Kemudian adaptif di sini di Kementerian PUPR itu dari websitenya, terus akun sosial medianya itu sudah diperbaiki sehingga tampilannya itu lebih nyaman jika dilihat begitu. Terus untuk kolaboratif ini sekarang Kementerian PUPR sudah membuka kerjasama ya dengan berbagai investor dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mempercepat pembangunan gitu. Nah, ya meskipun ada juga yang hutang tapi dalam hal ini masih diperkirakan tidak akan rugi itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saya kira itu. Saya hanya ingin menambahkan bahwa pernah PUPR ini di bidang akuntabilitasnya pada saat penyediaan rumah susun di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 itu diperiksa oleh KPK karena ada indikasi korupsi di situ, yaitu di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Terima kasih. Oh, baik. Sepertinya ini kealpaan saya dalam mencari informasi begitu, Bu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai penerapan berakhlak di PT PJB anak perusahaan BUMN PT PLN ya Ibu. Bapak, penerapan budaya berakhlak di lingkungan BUMN telah memasuki tahun pertama. Budaya berakhlak ini sesuai dengan perintah Bapak Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir melalui Surat Edaran Nomor SE7 MBU 07 2020. Nah, di sini dulu BUMN belum berakhlak ya Ibu. Bapak Ibu sesuai dengan peraturan yang tadi, hanya ada 6 nilai utama di mana akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mempersingkat saja, ada 18 panduan perilaku akhlak yang dipakai oleh PT PLN dan juga anak perusahaannya, di mana amanah itu ada memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berpegang teguh pada nilai dan moral etika. Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk nilai harmonis yaitu menghargai setiap orang ataupun apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk nilai loyal, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan negara. Dan berikutnya adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Untuk penerapan nilai adaptif, ada cepat menyesuaikan diri, terus-menerus melakukan perbaikan dan bertindak proaktif. Kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Penerapan berakhlak di lingkungan PT PLN sendiri diimplementasikan dengan melakukan penerapan PLN 123 dengan maksud yang PLN 1 adalah satu informasi setiap hari, PLN 2 capaian setiap minggu, PLN 3 perbaikan setiap bulan. Di samping itu, beragam kegiatan untuk penguatan implementasi budaya akhlak pun dilakukan. PLN membentuk ranger yang dibekali dengan tugas dan pelatihan khusus untuk mempercepat implementasi budaya. Selain itu, PLN juga menyelesaikan pre and post culture survey, leadership forum, ranger forum, serta budaya festival pada tahun 2021 lalu. Yang berikutnya untuk implementasi budaya akhlak di anak perusahaan PT PJB diluncurkan mulai pada tanggal 9 November 2020 dan PT PJB berusaha mengimplementasikan nilai PLN 123 tadi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan induknya, di mana PT PJB berupaya untuk meningkatkan engagement karyawan terhadap program PLN 1 dengan cara melakukan kuis Liga PLN, Traffic My PJB, serta membuka keran layanan bertajuk Tanya PLN 1 dong Kak. Nah, begitu ya Bu. Dan untuk penerapan PLN 2,
PT PJB mengatur strategi dengan melibatkan 6 unit penyelenggaraan pilot project capaian, di antaranya UBJOM Indramayu, Python, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-Awar. Untuk penerapan PLN 3, dengan semangat melakukan perbaikan setiap bulan, PT PJB mengadaptasi semangat tersebut dengan mengembangkan PJB Akses, yaitu salah satu aplikasi yang bisa diakses oleh setiap konsumen agar mereka dapat langsung terakses dengan perusahaan. Ya, Pak, langsung aja. Ini kan kalau misalnya terkait dengan industri listrik kan tentu saja menggunakan batu bara, padahal pelaksanaan G20 itu kan mewajibkan udah green energy. Nah, ini seharusnya bisa menjadi salah satu masukan buat PJB untuk menggunakan yang lebih ramah lingkungan lagi, begitu. Mungkin dari sisi adaptifnya ya. Ya, betul Pak, terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri penggunaan batu bara masih menjadi primadona di Indonesia karena harganya yang murah, sehingga harga jual listrik per kWh-nya ke konsumen masyarakat Indonesia juga lebih murah. Akan tetapi memang ke depan kita harus menerapkan green teknologi. Terima kasih Bapak Risanda. Ya, baik. Saya di PT Pelindo untuk Pelabuhan Indonesia. Jadi pada awalnya PT Pelindo ini terdiri dari PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing memiliki area atau pegangan berbeda. Saat PT Pelindo ini di-merger menjadi PT Pelindo saja. Ada berorientasi layanan, tentu saja dengan menjadikan merger layanan bagi masyarakat lebih mudah karena menjadi satu pintu. Adanya digitalisasi atau otomatisasi pelayanan. Yang kedua dari akuntabilitas dalam sosialisasi berakhlak ini, PT Pelindo juga memperoleh rekor muri. Yang ketiga adalah kompeten. Hal ini dilakukan pada awal pandemi dengan adanya gerakan memulai dari lapangan. Selanjutnya adalah mengenai harmonis. Melakukan pemeriksaan di klinik untuk meningkatkan ketahanan atau penyebaran terkait endemi COVID-19. Ada nilai selanjutnya yaitu loyal. PT Pelindo ini memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat nasional dan memperoleh penghargaan. Seiring dengan perubahan PT Pelindo menjadi satu pintu, maka ada beberapa program atau program kerja yang dilakukan. Yang terakhir adalah kolaboratif. Adanya terminal multipurpose Labuan Bajo yang dikhususkan untuk pelabuhan barang. Dan kegiatan ini merupakan usaha kolaboratif atau kerjasama kolaboratif antara BUMN dan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Ya, baik. Saya ingin menanggapi terkait ini ya, Bi, ya, nilai harmonis. Karena saya bergerak di bidang lingkungan gitu, saya pernah mendengar campaign dari Greenpeace gitu. Ini sorotan kepada kapal-kapal yang mengangkut batu bara gitu. Nah, isinya adalah kapal-kapal yang mengangkut batu bara ini seringkali melewati kawasan konservasi, khususnya di daerah Karimun Jawa. Nah, itu kan melintasi kawasan konservasi. Nah, sayangnya gitu, masih banyak kapal-kapal yang melanggar batas-batasnya gitu, sehingga kawasan konservasi di sana yang khususnya itu mengkonservasi hiu, kura-kura gitu, itu agak terganggu. Ya, satu hal mungkin karena tumbuhan minyaknya atau karena tumbuhan batu baranya, begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Amnan. Saya juga memang sering mendengar bahwa pengangkutan batu bara ini sering bentrok dengan kepentingan atau kelestarian lingkungan ya. Itu yang masih harus diperbaiki dari PT Pelindo. Terima kasih Pak Amnan atas informasinya. Saya bacakan saja nilai-nilai berakhlak Pertamina. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pelanggan disambut dengan sopan, menerapkan 3S, sapa, senyum, dan salam, yang merupakan kode etik orientasi pelayanan. Nilai yang kedua, akuntabel. Salah satu komitmen Pertamina dengan meningkatkan akuntabilitas, yaitu melakukan nota kesepahaman dengan PPATK. Kerjasama tersebut diadakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Pertamina Persero. Yang ketiga, nilai kompeten. Nilai kompeten dalam PT Pertamina yaitu mengadakan pelatihan rutin guna mempercepat peningkatan kompetensi pada perwira Pertamina dengan tujuan agar menjadi perusahaan kelas dunia.
Perwira Pertamina juga saling membantu antara satu dengan yang lain untuk tetap belajar agar dapat menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik dan terus dapat menjalankan usaha migas dan energi dan dapat menyediakan energi ke seluruh dunia. Nilai harmonis, sebagai BUMN, Pertamina menjadi garda terdepan dalam memberi solusi untuk permasalahan lingkungan di Indonesia, perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga transisi energi. Di bidang loyal, Pertamina mempunyai tantangan untuk terus memenuhi permintaan angkatan minyak dan gas bumi. Namun sebagai BUMN, Pertamina senantiasa mendedikasikan diri untuk negara dan bangsa dengan salah satu komitmennya, yaitu memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat melalui corporate responsibility, inovasi dan antusias dalam pergerakan dan menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, serta bertindak proaktif. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Pertamina mendorong kerjasama yang sinergis dan terbuka, membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi, menggerakkan sumber daya untuk hal-hal yang positif menuju kemajuan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Pertamina. Silahkan jika ada yang ingin menanggapi. Akhir-akhir ini kita juga mengalami krisis bahan bakar, kenaikan atau kebijakan, misalkan yang salah satu isunya tentang penggunaan Pertalite yang harus daftar dulu, itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Tujuan Pertamina untuk membeli Pertalite dengan aplikasi My Pertamina itu bertujuan dengan baik supaya subsidi Pertamina itu tertuju kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Karena sama-sama kita ketahui bahwa terkadang ada yang mobil mewah, ada kendaraan mewah yang membeli Pertalite. Jadi salah satu solusi dari Pertamina dengan membeli menggunakan aplikasi. Namun ini sampai sekarang belum diterapkan di seluruh Indonesia, tapi baru 3 provinsi sebagai percobaan. Ketika di 3 provinsi ini percobaannya bagus, itu akan diterapkan seluruh Indonesia. Namun ketika tidak, itu akan kembali mencari solusi yang seperti apa, sehingga distribusi konsumsi BBM ini yang subsidi betul-betul kepada sasarannya. Saya ingin bertanya ya, pemerintah Indonesia kan sedang mendapatkan amanah sebagai presidensi G20 gitu. Nah, saya ingin tahu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut event G20 tersebut di Bali gitu, Bu. Persiapan Indonesia untuk menyambut G20 yang pertama tentu kualitas keamanannya, apalagi terlebih akan datangnya Presiden Rusia yang ditolak oleh berbagai negara. Jadi keutamaan persiapan G20 yang akan diselenggarakan di Bali lebih diutamakan pada faktor keamanan, yang dimana penyelenggaraannya itu didukung oleh BUMN yang ada di Indonesia sebagai sponsor atas G20. Sudah cukup ya, tinggal kita melakukan penilaian terhadap 5 instansi tersebut. Boleh menambahkan masukan, Ibu? Ya, silakan Pak. Saya kira setiap perusahaan tentu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan amanat yang diberikan oleh Menteri BUMN untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Akan tetapi mungkin karena perusahaan itu bergerak pada berbagai macam bidang dan kesulitan yang dihadapi berbeda-beda, mungkin ada satu perusahaan yang lebih baik dari perusahaan yang lain. Mungkin kedepannya lebih baik kita lanjutkan saja ke penilaiannya tadi, supaya bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Langsung aja diisi, jadi sama-sama mendiskusikan gitu aja. Karena mungkin kalau harmonis ada kekurangan ya. Kalau saran saya 2 sih. 2 boleh. Ini gini, 3 atau 4. 3 aja. Kolaboratif bisa 4, karena melibatkan masyarakat juga dilihat. Oke. Kalau yang dari PUPR tadi kan ada kasus korupsi, apa dikasih 1 ya? Saya rasa penilaiannya itu sekitar 3 atau 4 saja. Masalah ada yang korupsi atau apa itu kan individu, bukan instansinya. Untuk kompeten 4 ya, karena tadi disampaikan sesuai dengan. Iya, 4. Loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratifnya 4. Adaptifnya mungkin 3 ya. 3 loyal 4. Ya, Oke, boleh. Terima kasih. Adaptifnya bisa nilainya 2. Saya sih 4, Bapak, soalnya kan dia juga udah ada aplikasi-aplikasi yang Iya, merupakan boleh 4. pelanggan.
Akuntabel juga 4. 4 boleh. Kan juga 4. Bagus PLN. Bagus juga. Harmonisnya 3 mungkin Harmonis ya. juga Ya, 4. 4. tiga. Ya, 3 juga. Tiga aja. Ya, Terus bisa. 3 aja berarti. Baik. Loyal 4 kalau menurut saya, Bu. Karena dia loyal Hmm. pada pemerintah mengadakan 35.000 MW itu ya. Iya, berarti 4 sisanya. Kolaboratif juga 4. Kolaboratifnya juga 4. Baik. Iya. PT Pelindo tadi di bagian harmonis karena masih melewati konservasi alam. 4 boleh. Pelindungnya 3. Akuntabel 3. Di Pelindo banyak korupsi, Bu, sebenarnya. Yang tidak jelas perhitungan keuangannya ya. Coba dulu. Iya, di berita Belum banyak transparan itu. sepertinya, Bu. Iya, belum Iya, transparansi berarti. Iya. Transparansinya kurang. Transparansi ya. Iya, Oke. betul. Tapi kalau transparansinya kurang, wah 2 berarti. Iya, 2 aja. Yes, kompetennya 4. Loyalnya 4 juga ya. Iya, 4. kalau BUMN rata-rata loyal sih. Adaptifnya 4. Bagus sih menurut saya, Bu. Walaupun Iya, bagus. masih ada Orientasi kekurangan sana pelayanannya sini, bagus. tapi keseluruhan bagus. Ya, jadi yang paling bagus Pertamina. Oke. Iya, teman-teman sudah setuju semua atas hasil penilaian yang kita lakukan? Setuju. Saya sepakat, Ibu. Silahkan mungkin langsung di kesimpulan aja, Bu. Ya, berdasarkan diskusi kita hari ini, siang hari ini kita sudah menentukan bahwa BUMN atau perusahaan yang paling terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak adalah Pertamina. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.